Sesudah malam, tak ada awan, tak ada taufan binasakan. Hari berkira, hari ujian, sesudah malam kesukaan. Sesudah malam, Rang pimpin aku kepada Bapa yang kusembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sekarang kami akan memulai renungan pagi kami, kiranya Kau pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Karena hanya dalam nama Putramu, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi harian hari Rabu 30 Oktober 2024. Judulnya adalah Juru Selamat yang Mengampuni Dosa. Ayatnya terdapat adalah jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah tidak menyerah dengan kita karena dosa-dosa kita. Kita mungkin membuat kesalahan dan mendukakan rohnya. Tetapi ketika kita bertobat dan datang kepadanya dengan hati yang menyesal, Dia tidak akan menolak kita. Ada penghalang yang harus disingkirkan. Perasaan-perasaan yang salah telah dihargai. Dan ada kesombongan, rasa cukup, ketidaksabaran, dan persungut-sungutan. Semua ini memisahkan kita dari Tuhan. Dosa harus diakui, harus ada pekerjaan kasih karunia yang lebih dalam di hati. Mereka akan merasa lemah dan patah semangat dapat menjadi pria dan wanita Allah yang kuat dan melakukan pekerjaan mulia bagi Tuhan. Tetapi mereka harus bekerja dengan standar yang tinggi. Mereka harus digerakkan oleh motivasi yang tidak mementingkan diri. Kita harus belajar di sekolah Kristus. Tidak ada sesuatu pun selain kebenarannya yang dapat melayakan kita. Untuk satu berkat dari perjanjian kasih karunia, kita telah lama menginginkan dan berusaha memperoleh berkat-berkat ini. Tetapi belum menerimanya karena kita menghargai pemikiran bahwa kita dapat melakukan sesuatu untuk membuat diri kita layak menerimanya. Kita belum melihat keluar dari diri kita sendiri, mempercayai bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang hidup. Kita tidak boleh berpikir bahwa anugerah dan jasa kita sendiri akan menyelamatkan kita. Kasih karunia Kristus adalah satu-satunya pengharapan keselamatan kita. Melalui nabinya, Tuhan berjanji, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Kita harus mempercayai janji yang apa adanya ini, dan tidak menganggap perasaan ini sebagai iman. Ketika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, ketika kita bersandar pada kebaikan Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa, kita akan menerima pertolongan yang kita mohonkan. Kita memandangkan diri sendiri seolah-olah kita memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri kita sendiri.
Tetapi Yesus mati untuk kita karena kita tidak berdaya dalam melakukan ini. Di dalam Dialah harapan kita, pembenaran kita, kebenaran kita. Kita tidak boleh putus asa dan takut bahwa kita tidak memiliki juru selamat, atau bahwa Dia tidak memiliki belas kasihan terhadap kita. Saat ini, Dia sedang melakukan pekerjaannya demi kita, mengundang kita untuk datang kepadanya dalam ketidakberdayaan kita dan diselamatkan. Kita merendahkan Dia dengan ketidakpercayaan kita. Selected Message, buku 1 halaman 350 dan 351. Renungkan lebih dalam, apa peranan perasaan dalam pengalaman kerohanian saya? Tuhan, bagaimana saya dapat menjadikan iman dan bukannya perasaan sebagai sumber setiap tindakan saya? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, sekarang kami telah selesai mendengarkan firman renungan pagi kami. Kiranya apa yang telah kami dengarkan bisa menjadi berkat bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang ada pergumulan atau yang mungkin sedang sakit. Kau sembuhkanlah mereka dan berkatilah mereka. Karena dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.